that nothing say, hey. Kelompok 1 ini atau kelompok TBS akan membahas tentang SAK 1. SAK 1 tersebut menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan. Di sini ada agenda yang sudah dicantumkan oleh kelompok 1 buat PSAK 1. Apa sih PSAK itu atau pernyataan standar akuntansi keuangan? PSAK yaitu suatu kerangka prosedur petunjuk untuk membuat laporan keuangan akuntansi yang berisi peraturan yang berkaitan dengan pencatatan, penyusunan perlakuan, serta penyajian laporan keuangan. Di sini ada tujuannya. Yang pertama ada dasar-dasar penyajian laporan keuangan bertujuan untuk umum atau general purpose financial statements agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Untuk mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Ruang lingkupnya sebenarnya yang saya cari di website ada banyak, tetapi saya mencantumkan di PPT ini hanya 3. Yang pertama ada entitas menerapkan PSAK 1 dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK atau standar akuntansi keuangan. Yang kedua ada PSAK 1 tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah karena entitas syariah mengacu pada SAK tersendiri. Yang terakhir ada PSAK 1 tidak diterapkan bagi struktur dan isi laporan keuangan interim lintas yang disusun sesuai dengan PSAK 3 laporan keuangan interim kecuali untuk paragraf 1333 yang diterapkan bagi laporan keuangan interim tersebut. Tujuan laporan keuangan. Sebelumnya, laporan keuangan tersebut adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Tujuan laporan keuangan yaitu menyajikan informasi yang berkaitan dengan transaksi di suatu perusahaan. Yang pertama yaitu informasi mengenai aset perusahaan, yang kedua yaitu liabilitas dari perusahaan, yang ketiga yaitu ekuitas atau modal dari suatu perusahaan, yang keempat yaitu pendapatan dan beban, yang kelima yaitu kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan yang terakhir yaitu menyajikan informasi mengenai arus kas dari suatu perusahaan. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai komponen laporan keuangan. Perusahaan seharusnya menyajikan laporan keuangan secara lengkap, karena laporan keuangan tersebut akan berkaitan satu sama lain dan digunakan untuk periode selanjutnya. Bagaimana sih laporan keuangan yang lengkap itu? Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 6 laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan neraca dari suatu perusahaan pada akhir periode, yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dari perusahaan dalam melakukan transaksi-transaksi berikutnya. Dari transaksi-transaksi tersebut akan menimbulkan laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan mengalami laba atau keuntungan. Dan sebaliknya, jika beban perusahaan lebih besar daripada pendapatan, maka perusahaan mengalami kerugian. Dari laba atau rugi yang didapat oleh perusahaan akan membuat laporan berikutnya yaitu laporan laba rugi komprehensif. Dengan adanya laporan laba rugi komprehensif, maka akan menentukan perubahan pada ekuitas atau modal dari suatu perusahaan. Jika laba, maka modal perusahaan akan meningkat, dan jika rugi, maka modal perusahaan akan menurun. Dengan adanya perubahan modal ekuitas, maka perusahaan harus membuat laporan keuangan berikutnya, yaitu laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Dengan dibuatnya laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, selanjutnya dibuatlah laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan keseimbangan antara jumlah aset dan jumlah liabilitas ditambah ekuitas. Laporan arus kas menerapkan sistem persamaan akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Untuk jumlah aset perusahaan berada di sebelah debit dan untuk liabilitas dan ekuitas berada di sebelah kredit. Ekuitas perusahaan yang berubah tadi, baik meningkat ataupun menurun, akan dicantumkan pada sisi kredit dari laporan arus kas. Nantinya, nominal aset dan nominal liabilitas plus ekuitas akan seimbang. Selanjutnya, perusahaan akan membuat catatan atas laporan keuangan.
Apa sih catatan atas laporan keuangan itu? Catatan atas laporan keuangan adalah catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir pada aktivitas laporan keuangan. Hal ini bertujuan agar tersedia tambahan informasi kepada pembaca, karena mungkin bagi pembaca dari laporan-laporan sebelumnya belum terdapat data yang akurat, sehingga catatan atas laporan keuangan merupakan data pendukung agar pembaca bisa lebih mengerti dalam memahami laporan keuangan dari suatu perusahaan. Dan yang terakhir, perusahaan akan menghasilkan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini sama seperti laporan posisi keuangan pada awal periode, yaitu laporan posisi keuangan yang nantinya akan digunakan untuk transaksi-transaksi berikutnya dari suatu perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa komponen laporan keuangan ini merupakan siklus akuntansi yang biasanya terjadi dari suatu perusahaan. Nah, siapa sih yang bertanggung jawab atas laporan keuangan dari suatu perusahaan ini? Yang bertanggung jawab dari laporan keuangan suatu perusahaan ini, yaitu manajemen dari suatu perusahaan itu sendiri. Materi terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai karakteristik umum dari suatu perusahaan. Pembahasan selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai karakteristik umum dari suatu laporan keuangan. Yang pertama yaitu penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Laporan keuangan memilih dan menerapkan penyajian secara wajar sesuai dengan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi. Selain itu, juga menyajikan akuntansi dengan informasi yang relevan dan mudah dimengerti. Yang kedua yaitu kelangsungan usaha. Laporan keuangan dapat menyatakan sebuah penilaian tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang ketiga yaitu dasar akrual. Perusahaan menyusun laporan keuangan berdasar atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Yang ketiga yaitu materialitas dan agregasi. Melihat transaksi laporan keuangan berdasarkan materialitasnya. Jika tidak material, maka transaksi tidak boleh diungkapkan oleh pengungkapan khusus. Yang selanjutnya yaitu saling hapus. Perusahaan tidak diperbolehkan menghapus antara aset dengan liabilitas atau pendapatan dengan beban. Misalnya, perusahaan A mempunyai utang kepada perusahaan B sebesar 200 juta, dan perusahaan B memiliki piutang 100 juta dari perusahaan A. Nah, transaksi tersebut harus dicatat dua-duanya, tidak boleh saling hapus walaupun mereka memiliki keterkaitan. Nah, selanjutnya yaitu frekuensi pelaporan. Setiap perusahaan diwajibkan menyajikan laporan keuangan per periode, yaitu tahunan. Untuk selanjutnya yaitu informasi komparatif, yaitu setiap perusahaan harus menyajikan laporan keuangan berdasarkan perbandingan antara laporan keuangan periode berjalan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu konsistensi penyajian. Konsistensi penyajian maksudnya adalah perusahaan harus konsisten dalam menyajikan laporan keuangan. Misal, untuk akses di bawah 20 juta rupiah harus dibebankan dan tidak masuk ke dalam aset. Laporan posisi keuangan. Penjelasan mengenai laporan posisi keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan neraca akhir periode. Kata neraca ini digunakan untuk sinkronisasi dengan regulasi di Indonesia. Yang kedua, ada perubahan definisi-definisi seperti kewajiban menjadi liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan non-pengendali. Yang ketiga, itu ada penyajian kepentingan non-controlling interest sebagai bagian ekuitas dan bagian laba, bukan sebagai pengurang laba. Dan yang keempat ada laporan keuangan awal periode dari periode sajian untuk penyajian retroaktif. Seperti misalnya ada properti investasi, ada provisi, ada investasi dengan menggunakan metode ekuitas dan aset yang dimiliki untuk dijual. Yang selanjutnya ada tabel urutan penyajian laporan keuangan dalam ilustrasi menurut PSAK 1. Penjelasan mengenai tabel penyajian tersebut. Yang pertama, informasi dalam laporan keuangan yang disajikan dapat ditambahkan jika penambahnya tersebut itu relevan. Yang kedua, perbedaan aset lancar dan tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, dan pajak tangguhan itu tidak bisa diklasifikasikan sebagai jangka pendek, melainkan sebagai jangka panjang. Dan yang ketiga itu ada penyajian aset lancar, tidak lancar, dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah. Dan yang keempat itu ada perusahaan keuangan berdasarkan likuiditas, pemisahan jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan dan diselesaikan setelah lebih dari 12 bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas jika nilainya digabung. Aset lancar. Klasifikasi aset lancar. Jika
Yang pertama, mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya. Yang kedua, memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Yang keempat, kas atau setara kas. Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Lalu ada liabilitas lancar. Klasifikasi liabilitas lancar jika yang pertama, mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Yang kedua, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Yang keempat, tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas sekurang-kurangnya selama 12 bulan. Entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali. Pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, maka liabilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Meskipun kreditur mengizinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, tetapi persetujuan tersebut diperoleh setelah tanggal pelaporan. Laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi disebut juga laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif memiliki penyajian laporan laba rugi dengan memasukkan unsur laba komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif yaitu laba dialokasikan untuk pemegang saham minoritas dan mayoritas. Laporan laba rugi komprehensif memiliki ketentuan minimum item dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi komprehensif memiliki klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Laporan laba rugi komprehensif memiliki minimum line item, antara lain pendapatan, biaya keuangan, beban pajak, dan pendapatan komprehensif, dan lain sebagainya. Laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif yaitu perubahan aset atau liabilitas yang tidak mempengaruhi laba pada periode rugi. Laporan laba rugi komprehensif memiliki sifat-sifat yaitu selisih revaluasi aset tetap, perubahan nilai investasi available for sale, dan dampak translasi laporan keuangan. Laporan laba rugi komprehensif dibagi menjadi dalam dua laporan. Yang pertama yaitu laporan laba sebelum laba komprehensif, dan yang kedua yaitu laporan laba komprehensif dimulai dari laba atau rugi bersih. Laporan laba rugi komprehensif digabung. Dalam laba rugi komprehensif digabung, kita perlu laporan pendapatan dan beban sehingga kita mendapatkan laba bersih dan laba sebelum pajak. Setelah laba sebelum pajak kita dapatkan jumlahnya, maka kita perlu kurangkan laba sebelum pajak dengan beban pajak penghasilan sehingga kita mendapatkan jumlah laba tahun berjalan dari operasional yang dilanjutkan. Dari laba tahun berjalan operasional yang dilanjutkan, kita perlu kurangkan dengan kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan. Dari laba tahun berjalan yang dilanjutkan dikurang dengan kerugian, kita dapat laba tahun berjalan. Setelah laba tahun berjalan, kita perlu kurangkan atau tambahkan dengan pendapatan atau kerugian komprehensif lain sehingga kita mendapatkan total pendapatan komprehensif tahun berjalan. Terima kasih. Ilustrasi laba rugi komprehensif digabung. Lanjutannya, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendah. Dari dalam slide kita dapat melihat total laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendah pada tahun 2007 sebesar 121.250, sedangkan pada tahun 2006 sebesar 65.500. Selanjutnya, jumlah laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendah. Total jumlah laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendah pada tahun 2007 sebesar 107.250, sedangkan pada tahun 2006 sebesar
93.500. Selanjutnya laba per saham dasar dan dilusian pada tahun 2000X7 sebesar 0,46, sedangkan pada tahun 2000X6 sebesar 0,30. Selanjutnya ilustrasi laba rugi komprehensif dipisah. Kelompok usaha XYZ laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2000X7. Ilustrasi laba rugi komprehensif dipisah terdiri dari dua laporan. Laporan pertama terdiri dari laba tahun berjalan, pendapatan komprehensif lain, selisih kurs, penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, aset keuangan tersedia untuk dijual, lindungi nilai arus kas, keuntungan revaluasi aset tetap, keuntungan kerugian aktual program pensiun manfaat pasti, bagian pendapatan komprehensif entitas asosiasi, pajak penghasilan terkait, pendapatan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak, dan total laba rugi komprehensif tahun berjalan. Sedangkan laporan yang kedua terdiri total laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali. Dari dua laporan tersebut dapat kita lihat di dalam slide bahwa total laba rugi komprehensif tahun berjalan pada laporan pertama sama nilainya dengan total laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali. Itulah yang dimaksud dengan ilustrasi laba rugi komprehensif dipisah. Ilustrasi laba rugi komprehensif digabung. Ilustrasi penyajian laporan laba rugi komprehensif dalam satu laporan dan memverifikasikan beban dalam laba rugi yang berdasarkan fungsi. Laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017. Di sini terdapat pendapatan, beban pokok penjualan, laba bruto, pendapatan lainnya, biaya distribusi, beban administrasi, beban lainnya, biaya pendanaan, bagian laba entitas asosiasi, laba sebelum pajak, beban pajak penghasilan, pendapatan berjalan dari operasi yang berkelanjutan, kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihasilkan. Dalam jumlah tahun 2017 sampai 2016, laba tahun berjalannya 121, 250, 65, 500. Minimum line item laba rugi komprehensif. Di sini terdapat bagian pendapatan, biaya keuangan, biaya laba rugi dari entitas asosiasi dan joint venture yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Beban pajak suatu jumlah tunggal yang mencangkup total dari laba rugi setelah pajak dari operasi dihentikan dan keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan. Selanjutnya laba rugi, setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Masih dalam laporan laba rugi komprehensif terdapat ketika pos-pos pendapatan atau beban menilai material, maka entitas menggunakan sifat dan sejumlah secara terpisah. Penyebab pengungkapan terpisah, penurunan nilai persediaan atau aset tetap dan pembeliannya. Rekonstruksi atas aktivitas-aktivitas suatu entitas dan untuk setiap liabilitas, estimasi atas biaya restrukturisasi, pelepasan tetap, pelepasan investasi, operasi dihentikan, penyesalan litigasi, dan pembalikan liabilitas estimasi lain. Entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi dalam entitas, mana yang dapat menyediakan informasi yang lebih andal dan relevan. Klasifikasi beban menurut sifat. Menurut sifat, klasifikasi beban terbagi dua. Yang pertama, pemilihan klasifikasi berdasarkan
faktor histori, dan industri. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan sifat lebih mudah karena tidak perlu alokasi beban menurut fungsi, seperti tabel berikut ini. Selanjutnya ada klasifikasi beban menurut fungsi. Menurut fungsi, klasifikasi beban terbagi dua. Yang pertama, minimal biaya penjualan berdasarkan metode fungsi secara terpisah dari beban lain. Yang kedua, jika klasifikasi berdasarkan fungsi, maka harus mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi dan imbalan kerja, seperti tabel berikut ini. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas yang pertama menunjukkan total laba rugi komparatif secara suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak pengendali. Kedua, untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif. Ketiga, rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba pos pendapatan komparatif dan transaksi dengan pemilik. Keempat, jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan arus kas. Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. PSAK 2 mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan yang pertama menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, seperti dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi. Yang kedua, mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAL yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan, seperti pengelolaan modal. Sepanjang praktis, penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan secara sistematis. Membuat referensi silang atas setiap pos untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan lain. Jumlah dividen diumumkan atau diumumkan sebelum penyelesaian laporan keuangan. Jumlah dividen preferensi yang tidak diakui. Pengungkapan berikut jika tidak diungkapkan di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasikan bersama laporan keuangan, yaitu pertama domisili dan bentuk hukum, negara pendirian, alamat kantor dan lokasi utama kantor. Kedua, keterangan mengenai sifat operasi dari kegiatan utama. Ketiga, nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha. Keempat, bagi entitas yang mempunyai umur terbatas, informasi tentang umur entitas.